Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Video Grand Prix masuk hari jeda, tak ada partai yang dimainkan tadi malam. Jadi pagi ini saya isi game dari engine lagi, dari Computer Chess Championship yang ada di chess.com, antara Dragon versus Lila J0 dalam babak Challenger Blitz 5 menit. Babak Challenger ini kawan untuk menentukan penantang Stockfish di babak final Blitz, yang akhirnya Dragon lah yang berhasil menjadi penantang Stockfish, yang sekarang di babak final sudah memainkan sekitar 15-20 gamean kawan antara Stockfish versus Dragon. Oke, kita ke atas papan kawan. Kita tidak melihat permainan Stockfish, tapi kita melihat permainan Dragon versus Lila J0 pada game ke-339-nya di Challenger Blitz 5 menit. Lila J0 pegang hitam, Dragon pegang putih, bermain dengan pion E4 dibalas dengan permainan French defense oleh Lila J0. Kuda C3, pion D pukul pion E4, ini adalah variasi Rubinstein, dipukul balik, selanjutnya kuda F6. Pada posisi ini, pilihan utama bagi manusia untuk melanjutkan langkahnya adalah kuda pukul kuda, atau gajah G5 mengepin kuda, atau gajah D3. Dan Dragon memilih pilihan nomor 3 dengan gajah D3, kuda C6, kuda F3 memperkuat posisi pion pusat, sekarang kuda B4 menyerang gajah terang. Mungkin kalian mengira mendapatkan pion gratis dengan pukul pion D4 ini, kalian salah kawan, karena nanti kuda ini akan tewas. Pertama-tama kuda putih akan pukul kuda F6 terlebih dahulu skak. Apakah kalian pukul menggunakan pion ataupun menggunakan menteri? Menggunakan menteri agar tidak terlihat rusak struktur pion kalian, maka kuda putih mendapatkan kuda hitam. Kalaupun kalian berani pukul balik menteri, kalian akan tewas. Jadi pada posisi ini hitam tidak akan berani kawan pukul pion pusat putih ini. Dia melangkah kuda ke petak B4 menyerang gajah terang, dan di sini kuda pukul kuda skak terlebih dahulu, dipukul balik oleh pion G agar terbuka lajur G bagi beteng. Jika putih melakukan rokade pendek, tentu ini akan menjadi keuntungan bagi hitam. Gajah mundur ke E2, selanjutnya pion B6 membuka akses bagi gajah untuk keluar di petak B7 atau petak A6 untuk menantang pertukaran gajah terang. Pion C4 dimainkan oleh Dragon dan menteri D7. Pion D5 menantang pion pusat, tantangan ditolak gajah B7 memperkuat posisi petak D5. Di sini Dragon memilih pion A3 mengusir kuda terlebih dahulu, kuda mundur ke A6, dan selanjutnya kuda ke D4, tidak mencoba membuka permainan atau lajur E bagi hitam kawan. Di sini hitam terlebih dahulu rokade panjang, selanjutnya gajah E3 dan pion C5. Pada posisi inilah kawan, Lila J0 terlihat tidak sabar untuk melakukan tekanan. Dia mendorong pionnya dua peta ini, membuat pertahanan atau barikade pion di depannya akan terbuka nanti, karena ini bisa dipukul menggunakan end passen. Mungkin ide dari Lila J0 akan menempatkan kudanya di petak J5, tapi sudah terlambat kawan. Di sini gajah pukul pion, dan sekarang pion J5 dimainkan oleh Dragon. Tidak ada kesempatan bagi kuda menempati petak J5. Kenapa tidak bisa menempati peta ini kawan? Padahal kuda bisa pukul pion ini sekaligus menghindari gajah. Karena ancaman berikutnya sebagai berikut ini kawan. Pion B4 dimainkan dan kuda juga tidak mempunyai peta yang bagus lagi kawan. Apakah mundur ke peta ini atau bergerak ke peta ini? Coba kita pilih salah satu saja agar tidak terlalu panjang. Kuda mungkin mundur ke peta B7, maka menteri bisa bergeser menyerang gajah ini kawan. Coba kita kembali lagi. Gak enak kalau lompat ke sini, mungkin ke sini saja agar raja bisa ke sini. Tetap menteri akan ke C2 menyerang gajah ini, dilindungi oleh raja, akan diserang lagi dengan beteng di petak C1, di backup oleh beteng, dan di sini kuda bisa sikat gajah. Dipukul balik oleh beteng hitam dan menteri mendapatkan kuda di sini sekaligus posisinya mengepin beteng. Jadi sudah tidak ada kesempatan lagi bagi kuda untuk menempati petak C5 ini. Kuda lompat ke C7 dan Dragon melanjutkan pertukaran pion. Pion C pukul pion B6 dipukul balik, selanjutnya adalah menteri B3 mengincar pion. Di sini Lila merespon dengan pukul pion G2 dan selanjutnya pukul beteng putih. Tidak diperdulikan oleh Dragon, memilih pukul pion B6, dan lihat kawan, posisi raja hitam ini posisinya sangat terekspos. Lajur C terbuka bisa dimanfaatkan oleh beteng putih. Gajah pun siap menuju ke peta A6. Kuda pun siap bermanuver ke peta ini kawan setelah beteng tadi digeser ke lajur C. Dan tentu saja berat bagi hitam di langkah-langkah berikutnya sangat terbuka sekali bagi putih menyerang hitam.
Respon lila C0 adalah menteri D6 menantang pertukaran menteri, ditolak. Menteri ke C5 kembali menantang pertukaran, kembali ditolak. Dan gajah pukul beteng H1. Jika kita menganalisanya menggunakan Stockfish, Stockfish menyarankan menteri ke petak B6 merupakan langkah terbaik versi Stockfish. Tapi percuma kawan, jika dilanjutkan pun putih akan tetap mempunyai keuntungan karena posisi raja hitam sudah sangat terekspos. Mungkin beteng putih akan dimainkan oleh Stockfish jika memainkan variasi ini. Tapi di sini tadi kita lihat lila C0 memilih ambil beteng H1, dimanfaatkan dengan kuda bergerak ke B5 menantang pertukaran kuda. Jika nanti tantangan diterima seperti ini kawan, maka selanjutnya adalah gajah akan pukul kuda ini dan persiapan beteng untuk bergerak ke lajur C. Lila tidak meladeni langkah pertukaran kuda, dia bermain dengan langkah menteri ke E5 menghindari lajur C yang terbuka, mendapatkan serangan dari beteng. Dan selanjutnya mungkin ingin mendapatkan pion ini kawan dan dibalas dragon dengan kuda A7 skak. Raja tidak bisa bergeser ke peta ini, bergeser ke B8, selanjutnya menteri ke B3 skak. Tidak bisa lagi kawan ditutup oleh menteri. Kalaupun kalian menutupnya dengan gajah di peta ini, maka selanjutnya adalah kuda bergerak ke peta ini skak dan menggarpu menteri. Jadi pada posisi ini lila hanya menggeser rajanya ke A8, selanjutnya kuda ke C6 oleh dragon. Kembali membuat langkah pengorbanan, kali ini dengan kudanya. Posisi kuda ini sekarang mengancam menteri kawan, nanti diikuti langkah menteri putih bergerak ke peta ini memberikan ancaman skakmat di sini. Dan di sini kuda disikat terlebih dahulu oleh gajah hitam. Menteri ke B6 memberikan ancaman skakmat yang sudah tidak bisa diantisipasi oleh para perwira yang lain. Kalaupun kalian membackupnya dengan kuda di sini, maka gajah siap pukul kuda ini dan akan tetap memberikan ancaman skakmat. Mungkin kalian akan membackupnya dengan langkah menteri di peta ini kawan. Gajah pukul gajah terlebih dahulu skak. Sudah tidak ada obatnya lagi, hanya bisa ditutup oleh menteri dan skakmat. Oleh karena itu pada posisi seperti ini kawan, saat menteri bergerak memberikan ancaman skakmat, lila langsung sikat gajah E3 dengan menterinya melakukan pengorbanan. Tidak langsung dipukul balik menggunakan pion, dragon memanfaatkan temponya pukul gajah C6 terlebih dahulu skak. Raja bergeser, barulah sekarang ambil menteri hitam di E3. Sampai di sini sudah terlihat jelas bahwa putih sangat unggul kawan, masih mempunyai menteri, beteng, plus gajah. Pion pun masih sama, masih setara, kedua pion jumlahnya 4 sama. Tapi bedanya adalah perwira hitam mempunyai sepasang beteng, plus gajah, plus kuda. Dan jika ditotal, putih masih unggul 1 poin di sini. Lila melanjutkan beteng D6 menyerang menteri, menteri bergeser ke C4, kuda D5, menteri ke B5 skak, ditutup oleh beteng, menteri ke E8 skak, raja bergeser, menteri pukul pion F7 skak, raja bergeser kembali ke baris belakang dan menteri kembali skak di sini, raja ke A7 dan di sini gajah F3 mulai mengaktifkan gajahnya. Memberikan pressure bagi kuda, diikuti langkah beteng untuk bergeser ke lajur terbuka nanti kawan di sini atau di sini. Dan selanjutnya adalah pion F5, menteri ke A4 skak, raja bergeser dan beteng C1. Gajah G7 oleh lila C0 belum mau menyerah karena peraturan di game ini atau turnamen ini tidak ada kata menyerah, tidak ada kata resign, harus ada skakmat. Gajah pukul kuda D5 lanjut dragon dipukul balik oleh pion. Selanjutnya adalah menteri A5 menyerang beteng. Beteng mundur, menteri pukul pion D5. Beteng C8 menantang pertukaran, ditolak. Menteri D6 skak ditutup oleh beteng. Selanjutnya menteri D8 skak, raja bergeser dan sekarang beteng pukul beteng. Dan posisinya juga sedang menyerang beteng hitam. Lila C0 membalas dengan gajah F6. Di sini terjadi pertukaran beteng terlebih dahulu, setelah dipukul balik, menteri putih mendapatkan gajah hitam. Coba lihat kawan, sampai di sini menurut perhitungan Stockfish 9 langkah lagi akan kena skakmat hitam. Tapi permainan masih akan tetap berlanjut karena tidak boleh ada kata resign. Jadi seperti ini kawan kelanjutannya, menteri G7 skak, raja bergeser, menteri ambil pion, dan raja bergeser ke E6. Jika kalian bermain di pos ronda ataupun bermain secara online, kalau menghadapi lawan yang ngeyel seperti ini, pastinya menjengkelkan kawan. Kalian masih mempunyai menteri 4 pion, tapi lawan tidak mau menyerah. Apa yang kira-kira kalian lakukan dengan posisi kemenangan seperti ini kawan? Pasti kalian tinggal ngopi atau main lagi dengan pemain lainnya, sekalian tinggalkan pemain yang lama.
atau melakukan hal yang lain? Di sini Dragon pun juga jengkel kawan dengan permainan seperti ini, menemui lawan yang ngeyel, tapi mau dikata apa? Peraturan mengatakan tidak ada resign. Jadi di sini Dragon memilih langkah pukul pion F5 mengorbankan menterinya. Karena melihat rajanya cukup ngeyel, dia berikan menterinya secara gratis. Raja tidak mau menerima, bergeser ke D6, kembali menteri diberikan secara gratis, kembali tidak mau menerima, kembali dikasih menteri gratis, tidak mau menerima. Dan sekarang menteri D7, tidak ada cara lain kawan selain harus pukul menteri ini. Sudah tidak ada cara lain, kecuali kalian melempar raja keluar papan. Oke, raja ambil menteri, dan selanjutnya seperti ini kawan. Sudah capek saya ngomongnya kawan, biar bidak-bidak saja yang jalan, mulut saya nggak perlu jalan atau ngoceh. Dan skakmat di peta G3 dengan dukungan pionnya di langkah ke-67 ini. Itulah kawan permainan yang menarik, bagaimana Dragon tadi membongkar pertahanan French defense saat Raja Hitam melakukan rokade panjang. Dia melakukan kesalahan dengan membuka pion C6-nya tadi kawan, sehingga bisa dipukul menggunakan end passen, tidak ada kesempatan kuda menduduki peta C6, dan akhirnya posisi rajanya semakin terekspos. Oke, itulah kawan permainan Dragon versus Lila Chess-Zero, sebuah pertandingan yang menarik, dibumbui raja yang ngeyel, tidak mau menyerah. Akhirnya putih atau Dragon memberikan menterinya secara cuma-cuma, ditolak terus. Akhirnya terpaksa tadi Raja Hitam mengambil menteri putih karena posisinya sudah tersudut di tepi sisi papan. Semoga permainan dari kedua engine ini bisa menghibur kalian, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.